Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Ya. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam semua, salam sejahtera. Eh Bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk melaksanakan tatap maya yang kesekian kalinya pada PKG, ya, diseminasi PKG PJOK. Kita masuk di modul aksi nyata. Apa sih aksi nyata itu? Nanti kita kulik lebih dalam. Yaitu aksi nyatanya praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak nanti akan mempraktekkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Insyaallah ini tidak ada penugasan ya Kak ya, hanya bagaimana perspektif kita melaksanakan aksi nyata. Jadi durasi 2 JP, usahakan kita 2 JP maksimal ya Kak ya. Jam 9 paling cepat kita sudah selesai seperti itu Kak. Baik kakak-kakak yang saya hormati, sebelum kita memulai pembelajaran, ini ada sebuah pembelajaran KSE ya, kompetensi sosial emosional. Mungkin kakak-kakak sudah belajar. Kita akan mindfulness dulu dengan menggunakan teknik stop selama 2 menit. Kakak-kakak pejamkan mata, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan, Kak. Ya, nilai-nilai kebajikan itu tadi ya. Toleransi, kemudian kerjasama, dan sebagainya itu nilai-nilai kebajikan. Jadi kakak fokus belajar ya. Tenangkan hatinya, pikirkan, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Pada proses penenangan hati tersebut, pikiran tersebut, kakak munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan nilai-nilai kebajikan, Kak. Selama 2 menit, kakak pejamkan mata, tenangkan hati, anggap seperti berzikir gitu ya. Teknik stop ini, namanya mindfulness. Mindfulness itu ya semacam kehadiran penuh, pikiran yang penuh gitu, dan kesiapan untuk belajar. Kalau kakak-kakak yang PPG sudah belajar tentang kompetensi sosial emosional, ini salah satunya. Baik, Kak, silakan rileks, tenangkan hati, fokus, pejamkan mata, cari tempat duduk senyaman mungkin. Jangan sampai kaki Anda tertahan sesuatu, lepaskan saja, rileks semua. 3, 2, 1, mulai.
Oke, cukup, Kak. Terima kasih. Pada ngelakuin mindfulness enggak ini? Nah, mindfulness ini salah satunya ya ketika kita memberikan kepada anak, contohnya ya ketika susah untuk dikendalikan gitu. Silakan tenangkan dulu posisinya, dudukkan dulu lah, dudukkan, tenangkan, pejamkan mata, boleh sambil berbaris juga gitu ya. Ini salah satu supaya mereka bisa kehadiran penuh, tenang gitu ya, seperti yoga seperti itu. Biasanya kalau di pertandingan gitu, tenang, duduk, tarik napas, hembuskan. Jadi fokus kembali pikiran seperti itu. Itu salah satu teknik mindfulness ya ketika memang kelas tidak kondusif dan sebagainya. Dan mempersiapkan anak untuk menerima pembelajaran seperti itu, Kak. Teknik mindfulness. Apakah Kak Alipan melakukannya tadi, Kak? Oke, Kak Alipan lagi di mana ya itu ya? Baik, kakak-kakak yang saya hormati, kita doa bersama terlebih dahulu sebelum kita ke materi berikutnya. Silakan Kak Eko. Kak Eko hadir ya? Kak Hadir, Eko. Ya, silakan pimpin berdoa, Kak. hadir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Waalaikumsalam melakukan warahmatullahi wabarakatuh. melaksanakan kegiatan Zoom pada malam hari ini, marilah kakak-kakak sekalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Rido atas waktunya. Siap, terima kasih sama-sama Kak Eko. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai akhir sesi ya, Kak. Kemudian Kak, ini Amin. kesepakatan bersama ya. Kesepakatan bersama kita masih sama sih sebenarnya. Apakah ada yang ditambahkan, Kak? Ya, ada yang ditambahkan mungkin? Yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, ketika ada yang berbicara, hadir seutuhnya. Sebisa mungkin hadir seutuhnya. Menghargai waktu ya, Kak ya. Kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah sesuatu hal yang wajar. Kakak-kakak yang saya hormati, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Apa sih koneksi antar materi itu? Dari materi satu sampai materi terakhir itu connect gitu, ada keterhubungan, Kak. Modul 1.1, modul 1.2, 1.3 sampai terakhir kemarin modul 2.6 itu ada keterhubungan semua, ada koneksi di situ, Kak. Jadi merefleksikan, Kakak ya, merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, Kakak memahami penugasan aksi nyata. Nah, ini kan kita tatapannya persiapan aksi nyata. Jadi Kakak nanti setelah ini Kakak memahami penugasan aksi nyatanya itu seperti apa, apa yang harus dilakukan seperti itu, Kak. Kemudian kakak-kakak yang saya hormati, agenda kita pada sesi kali ini adalah yang pertama refleksi, koneksi antar materi selama 30 menit, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis-teknisnya, kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Penilaiannya seperti apa sampai lini masanya. Lini masa itu waktu perjalanan waktu yang harus ditempuh kakak-kakak gitu ya. Ngapain sih selama
misalkan 2 minggu atau berapa itu lini masanya. Kemudian ada sesi dialog juga, diskusi dan tanya jawab langsung gitu ya, tidak buat bor, langsung saja terkait dengan penugasan tersebut. Kemudian yang keempat, penutup, Kak. Ya. Baik, kakak-kakak yang saya hormati, kita refleksi dulu, Kak. Kembali kita memikirkan apa yang sudah kita laksanakan ya selama dari awal PKG sampai terakhir yang pertama, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Yang pertama, Kak, ya ada pertanyaan pemantik. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, sejauh apa kakak-kakak memahami ya pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma pola pikir saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak, ada yang mungkin raise hand untuk melaksanakan refleksi. Langsung saja nggak ditulis-tulis, sekeluarnya saja Kak. Monggo, jangan takut salah Kak. Monggo Kak, sejauh apa kakak-kakak ya, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Monggo Kak, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana pembelajaran PJOK yang efektif. Dari waktu tunggu, waktu aktivitas, waktu instruksi gitu ya. Itu kan. Jadi seperti apa gitu, waktu kelola gitu kan. Itu seperti apa Kakak sejauh pemahaman Kakak terkait keterampilan PJOK yang efektif. Monggo Kak, ada yang resen atau saya tunjuk saja ya? Monggo Kak. Kak Kak Alifan deh, Kak Alifan, monggo Kak Alifan. Saya butuh 3 orang lagi. Halo, Kak Ervita, mungkin silakan Kak. Kak Ervit, halo Kak. Di room ini adakah orang? Halo, halo. Apakah ada orang Kak? Atau koneksi saya yang kurang bagus? Oke, Kak Ervita, silakan Kak, refleksikan Kak terkait dengan pertanyaan pemantik yang sudah diberikan. Ini kok pada kemana yang lain ya Kak? Selain Kak Ervita yang hadir penuh malam ini siapa ya? Belum connect ke HP. Oke. Oh, kendala mic ya.
Yang lain? Monggo yang lain, Kak. Siapa ini? Kak Eko? Halo? Allah. Kak Joko? Koneksi saya tidak bermasalah kan ya? Kak Dian, ayo Kak Dian, kata Kak Ervid. Pikir saya koneksi saya yang bermasalah Kak Ervid. Kok pada diem semua ya? Ya. Saya ada cuman takut salah ngomong, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa yang Kakak. Sejauh apa Kakak memahami yang sudah dipelajari kemarin Kak Dian? Nggak apa-apa, monggo Kak. Monggo Kak, ayo. Ayo, Pak Dwi dulu mungkin. Nanti saya maulah setelah Pak Dwi. Oke. Dia lagi nyiapin mic-nya. Mic-nya belum hidup rupanya. Jadi sejauh apa Kakak yang memahami lah ya, pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu seperti apa gitu ya? Apakah pemahaman Kakak ini yang mengajar PJOK yang efektif itu sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini bapak-bapak yang bisa berbicara ini pada kemana ya, Kak ya? Iya, sedih rasanya loh. Oh, sepi jadinya. Ya nah, nanti tatap muka lagi, mungkin pagi lah. Iya, Pagi juga sama juga. Tinggal konsisten apa enggak sih sebenarnya. kalau mungkin siang-siang kita bersyukur gitu gimana, Kak? Boleh sih sekali-sekali nanti. Nah, bisa-bisa. Iya. Mana Pak Ervin? Kalau saya selalu ada sih, Kak, cuman takutnya Nggak ada yang nggak ada yang salah Kak. Ya, Ayo Kak, dicoba. lihat ayo Kak Ayo Kak Dian. Joko, monggo Kak Joko. Aduh, sedih saya ditinggalin kakak-kakak ini. nah Monggo Kak. datang semuanya. Suruh ngapa, Kak? Barusan makan ini Kak, buat kopi Oke, juga. oke. Oke, oke. Kak Dian deh, nggak apa-apa Kak. Silakan Kak. Yuk, jangan takut salah Kak. Semua benar kok. Ini kan cuman Ini yang suruh Kakak ngapa ini, Kak pahami Ridho? aja. Merefleksi sejauh apa pemahaman Kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Langsung jawab, Kak. Jadi nggak ada penugasan hari ini. Silakan, Kak. Satu orang aja. Silakan, Kak. Oh gitu, baik Kak. Menurut Nah, saya sebelum mengikuti PKG pada yang terlewatkan, yang lalu, dan sampai saat ini mungkin banyak pengalaman berharga Kak bagi saya pribadi, apalagi setelah mengikuti PKG ini dan PPG tentunya banyak pengalaman baru tentang mengajar selama modul 2.6. Tadinya saya mengajar hanya dengan ini Kak, apa namanya, menyuruh aja selama ini. Nah, selama pengambilan video kemarin tentunya saya yang hasil dari tatap muka kemarin saya bawa ke sekolahan, tentunya dampaknya sangat luar biasa Kak. Peserta didik
berpusat pada peserta didik itu dampaknya nyata, Kak. Seperti itu. Oke. Jadi waktu tunggunya anak itu lebih sedikit Kak ya. Wah, Iya, instruksinya juga sedikit, mungkin lebih banyak aktivitas peserta didiknya gitu ya. Lebih dari iya. 50% dari peserta didik melakukan aktivitas. Oke. Apalagi kalau pembelajaran secara di kelompok itu semuanya antusias, Kak, aktif. Oke, siap. Keren. Ya, paradigma yang berpusat pada peserta didik. Jadi aktornya terutama itu ya peserta didiknya daripada gurunya gitu ya. Itu peserta didik. Kemudian Kak, ini refleksi koneksi antar materi juga Kak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman terkait strategi mengajar yang kakak-kakak pahami tadi sudah mendukung paradigma, kembali lagi pola pikir yang diserang? Saya ya, paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan, strategi. Kan sudah tahu kan kemarin kita tatap maya belajar gaya mengajar, strategi mengajar. Apa sih strategi mengajar itu kan? Nah, silakan Kak. Kakak apa namanya? Sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar terutama pada pembelajaran PJOK ya Kak ya? Monggo Kak, kalau tadi Kak Eko sekarang yang standby jempolnya tadi kayaknya udah ada. Saya lihat deh Kak Rizky. Monggo Kak Rizky. Halo? Yang mau melakukan refleksi silakan Kak. Oh iya, mungkin tadi Kak Dian yang lain dulu. Nah, sekarang yang lain sudah Kak Dian mungkin ya. Yang nggak pede mau ngomongnya Kak, nanti Nggak apa-apa Kak. ikut ngalor Hajar ngidul. aja Kak. Yang lain itu kayak bapak-bapak aja sih. Ayo Pak Bang, pada gabung kenapa? Pada kemana loh? Ayo Kak, yang dari field trip tadi, ayo semangat kan. Yang dari Taman Kuda tadi Kak Dian. Oh iya, Bawa sama. iya Kak, capek, capek banget. Iya, pasti. Yuk Kak Dian minta siapa deh yang mau merefleksikan silakan Kak. Mm-mm. Cocoknya sih Kak Rizky ini. Halo Kak Rizky. Mana Kak Rizky ya? Kak Rizky di mana ya? Kayak kalau Kak Rizky ngomong tuh seru aja gitu, juga mudah dipahami penjelasannya juga Wah, gitu. Sementara asik. diwakilkan Kak Dia dulu, kebetulan lagi di perjalanan. Sebentar lagi Lagi di sampai jalan rumah. katanya Kak Dian dulu bentar Ayo Kak. Kak Yuk, Dian, Kak nggak Dian, apa-apa semangat Kak. Kak Dian. Support saya, Kita saya menunggu Kak sama Dian sekali tidak sepenuhnya. mau menyalah-nyalahkan. Ya, benar Kak Rizky. Masih banyak pertanyaan kok, nggak ke Kak Dian aja nanti banyak. Monggo Kak. Iya. Nanti kebagian satu-satu Kak Dian. Ayo, dimulai dari Kak Dian dulu di awal pembukaan. Ladies first. Maunya tuh kebagian yang jawabannya iya dan tidak aja sih sebenarnya. Ya dielaborasi lah. Iya, nggak apa-apa iya dan tidak. Oh, gitu ya. Oke, yang lain Kak Joko mungkin Kak Joko. Iya Kak, jawab boleh deh. Nggak apa-apa deh Kak, Dian aja deh, nggak apa-apa Kak. Kakak yang pemahaman kakak terkait strategi mengajar seperti apa gitu kan? Apa gitu? Sejauh mana Kak? Ya sekeluarnya aja nggak apa-apa Kak. Nggak ada yang salah. Bener, bener nggak ada yang salah kok. Ya, Apa ya, mau mengawalinya tuh bahasanya gimana ya?
Ayo Kak Joko tuh udah muncul. Kak Joko. Kak Joko dulu ya. Anggap ini latihan loh, Kak. Ayo Kak Dian, Latihan. menyala Kak Dian. Nyala aja, Kak. Dalam tikosek kape Bang iki. Kak Dian ayo. Ayo Kak Joko dulu lah. Aku mengko jawaban iya dan tidak aja nanti. Monggo Kak Joko. Silakan Kak Joko. Kak Dian ini nggak jadi jawab apa ini Kak Dian? Kak Alipan gimana? Oke, nanti saya menambahkan aja. Kak Joko dulu. Tentang sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma yang terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini menurut saya Kak ya, pada intinya kalau dalam strategi mengajar itu adalah menerapkan pendekatan yang selama ini saya lakukan yang tadinya mungkin ketika pembelajaran tidak terlalu berfokus kepada anak, tidak semua strategi saya terapkan atau saya gabungkan. Kemudian setelah saya mengikuti kegiatan PKG, saya menjadi lebih tahu bagaimana cara melakukan strategi pembelajaran atau strategi mengajar. Kita lebih mengetahui ya bagaimana pendekatan strategi ini melakukan pendekatan kepada siswa agar pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu dapat terrealisasi dengan efektif. Kemudian strategi mengajar itu ya kita perlu memahami ketika kita belajar di dalam kelas. Yang sering terjadi ketika belajar di dalam kelas, anak-anak itu biasanya yang malas kalau di dalam kelas. Pak, kita maunya olahraga saja. Tapi kita perlu menerapkan strategi pembelajaran atau mengajar di dalam kelas yang pertama adalah kalau di dalam kelas mungkin kita ya melihat dulu kondisi siswa kita, terus kemudian melakukan pendekatan kepada siswa kita untuk menentukan strategi apa yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Mungkin itu saja Kak Edo, kalau belum jelas tadi katanya mau ditambahin sama Kak Alipan. Monggo Kak Alipan. Udah bikin kopi kan Kak Alipan? Belum ngopi nih. Ya, baik Kak, terima kasih. Tadi sedikit menambahkan dari Kak Joko. Pernyataan dari Kak Joko benar sekali. Apa yang sudah saya rasakan juga terkait strategi mengajar kemarin yang sudah diberikan pembelajaran melalui PKG secara tatap muka itu sangat mempengaruhi saya dalam mengajar tentunya. Kemudian yang bisa saya ambil dari strategi mengajar yaitu tentunya melalui strategi ini saya dapat melakukan motivasi kepada peserta didik untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Misalkan dengan cara berbasis proyek mungkin, kemudian berbasis permainan, sehingga para peserta didik itu minat belajarnya kembali lagi menyenangkan. Mungkin itu saja sih Kak yang bisa saya. Oke Kak Terima kasih. Alipan luar biasa ya. Kak Alipan dengan Kak Joko ya
strategi mengajar kemarin ya, bagaimana kita mengelola kelas, bagaimana kita mengkondisikan peserta didik gitu, agar tujuan pembelajarannya tercapai seperti itu ya Kak ya. Kemudian kakak-kakak yang saya hormati, yang ketiga adalah ya koneksi materi kita antar materi, keterhubungannya. Nah, sejauh apa kakak-kakak ya pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak? Tatap muka kemarin kita sudah belajar tentang model pendidikan gerak. Bagaimana konsep ya ada 4 konsep. Masih ingat kan ya 4 konsep itu ya? Konsep ruang, konsep tubuh, konsep usaha dan konsep keterhubungan. Nah, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Monggo Kak Alifan atau siapapun lah, resen lagi. Nah, kalau Kak Alifan tadi terakhir, silakan Kak Alifan. Kak Alifan mau nunjuk siapa Kak untuk merefleksikan Kak? Mungkin Kak Eri ini sedang mencatat sesuatu hal, mungkin bisa Silakan. merefleksikan untuk Kak Eri. Kak Eri, silakan Kak Eri. Dipanggil sama Kak Alifan. Apa ini? Sejauh mana ya pemahamannya? Iya, jauh Ya, banget. ya kalau ibaratnya saya setahu ilmu yang saya dapat dulu zaman kuliah, sekarang di-upgrade lah ya, lebih kekiniannya. Tapi kalau tentang ini yang ternyata kayaknya perlu membuat kesepakatan-kesepakatan kelas itu supaya nanti pembelajarannya memang lebih aktif gitulah. Kayak terkait penggunaan clue, penggunaan apa? Cuy ya, cuy. Nah, itu kayaknya memang kayaknya perlu diterapin kayaknya. Itu sih kalau saya pemahamannya ternyata ya ilmu saya perlu di-upgrade kayaknya emang. Ini Oke, salah oke. Ini Kak, oke itu ya luar biasa pemahaman baru lah anggap ya gitu. Nah, ini pertanyaannya ada di slide Kak, model pendidikan Kak. Oh, Kak Rizky Alfarisi resen ya. Heeh. Iya Silakan Kak, Kak Rizky. Ya monggo. Silakan biar Kak. biar kelihatan fokus gitu ya Kak ya. Sejak sejauh ini kalau hasil dari pembelajaran kita kemarin yang terkait dengan konsep gerak, mulai dari apakah tadi lupa, mulai dari usaha, keterhubungan, ruang dan waktu itu akhirnya saya bisa mendapatkan konsep ini ternyata sangat diperlukan gitu ketika kita mengajar. Kenapa? Karena penerapannya pada konsep gerak ini itu sangat bergantung kepada hasil gitu loh Kak. Kepada hasil apa ya? Di dalam hal ini hasilnya itu artinya eh, peserta didik kita gitu loh. Peserta didik kita akhirnya kita bisa mengkaitkan waktunya yang tepat, kita bisa mengatur sedemikian rupa, kemudian eh, apa tadi keterhubungannya. Jadi kita juga bisa menjelaskan kepada siswa itu, ini loh yang bisa berhubungan dengan keseharian, yang bisa berhubungan dengan apa namanya tenaga kalian. Jadi kalau kalian mengeluarkan usaha yang sedemikian bisa menghasilkan yang seperti ini gitu. Jadi ya pemahamannya cukup banyak arti yang bisa kita dapatkan dari konsep-konsep gerak ini. Dan ini sekali lagi sangat sangat perlu kita pahami dan imbasnya kepada murid itu sangat bagus gitu loh Kak. Kalau kita terapkan
dengan prosedur yang tepat. Tapi ya mungkin memang itu tadi kembali kita tidak bisa memaksakan, kadang-kadang kita sudah menerapkan konsep ini, tapi ya masih ada sebagian kecil yang mungkin, alah Pak, saya kok ya bahasa mereka sih, Pak capek, Pak panas, Pak ini, Pak itu ya. Sudah kita kan artinya hanya bisa mengajak karena kaitannya dengan kurikulum merdeka, mungkin di olahraga mereka kurang berminat ya Kak ya. Tapi mungkin di pelajaran IPA mereka lebih supel, mereka lebih enjoy gitu kan. Tapi ya rata-rata sih kalau di SD lebih banyak yang suka olahraga, lebih dominan gitu ya Kak ya. Oke, mungkin itu sih Kak. Terima kasih Kak. Ah, luar biasa ya. Itu tadi benar, kita bagaimana model pendidikan gerak ini akhirnya ya paradigma kita ketika kita memahami model pendidikan gerak, insya Allah pembelajaran kita ya pola pikir yang tadinya berpusat semuanya pada guru, akhirnya ketika kita memahami model pendidikan gerak, kita bisa ya, paradigma kita itu bahwa model pendidikan gerak ini bisa gitu, berpusat pada peserta didik, seperti itu, Kak. Jadi, ya benar, luar biasa yang disampaikan Kak Rizky tadi, ketika kita mengetahui 4 konsep itu, ya esensi dari 4 konsep tersebut, insya Allah pendidikan kita ya, mudah-mudahan bisa berpusat pada peserta didik. Kemudian kakak-kakak yang saya hormati, kalau tadi model pendidikan gerak, sekarang model pendidikan kebugaran. Ya, sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan kebugaran? Selanjutnya dikaitkan lagi dengan paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan Kak. Siapa Kak? Kalau tadi Kak Rizky mau siapa deh? Coba Kak Ervita Kak. Udah belum ya Kak Ervita ya? Kak Ervita, monggo Kak Ervita, ditunjuk oleh Kak Rizky. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kak Ervita, halo, Kak Ervita. Yang lain mungkin Kak Rizky. Oke, kalau Kak Ervita mungkin lagi ada keperluan, kita ganti ke Kak Joko udah ya. Kak ini deh, Kak Fikri deh. Kayaknya Kak Fikri belum ada suaranya. Silakan Kak Fikri, sedikit keluarkan suaranya Kak, open mic. Nggak ada lagi ini Kak Rizky, respon. Waduh, ya. Oke. Kak, mungkin bisa kembali lagi ke Kak Joko ya, Kak Joko. Kayaknya tadi antusiasnya bagus banget. Mungkin Kak Joko bisa Oke, menambahkan Kak Joko. silakan Kak Joko. Kak Joko, Kak Joko. Lah, hilang lagi teman-teman ini ya. Hari ini nggak ada tugas ya, Kak ya? Hah? Hari ini belum ada tugas apa ya, Kak ya? Nggak ada Belum tugas ya? ada, belum Oh ada. iya. Artinya kan ini hanya sekedar pembahasan ya refleksi lah tadi ya, Kak ya. Iya, sebelum melakukan aksi nyata gitu. Oke deh Ah, Kak, mungkin iya. gini ya.
Kak Rizky lagi deh model pendidikan kebugaran, nanti saya kuatkan. Kak Joko udah open mic nih. Hadir. Oke, silakan Kak. Ditunjuk tadi sama Kak Rizky. Suruh ngapain ini? Jawab lagi Pak Rizky. Aduh. Sejauh apa lagi nih? Sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan kebugaran? Kemarin kan kita belajar pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran. Nah, ini model pendidikan kebugarannya, Kak. Pendidikan kebugaran ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Yang intinya pada dasarnya pada model pendidikan kebugaran ini menurut saya adalah menerapkan prinsip dasar gerak seperti keseimbangan, kemudian koordinasi, kelincahan, kekuatan. Kemudian dalam keterampilan gerak dasar yang dilakukan siswa, mungkin mempunyai tahapan, contohnya yaitu gerak lokomotor. Kita bisa menganalisis gerak lokomotor siswa seperti berlari, melompat, dan berjalan. Kemudian non lokomotor itu seperti membungkuk, memutar, mengayun. Kemudian ada manipulatif seperti melempar, menangkap bola. Kemudian lagi kayak mungkin kalau dalam pendekatan model pendidikan kebugaran jasmani, kita dapat mengetahui atau dapat mengeksplor, menemukan gerak siswa melalui latihan yang lebih efektif atau kreatif, sehingga siswa dapat mampu menemukan atau pengembangan gerak yang dilakukan pada saat pembelajaran, Kak. Mungkin itu aja sih, Kak, dari saya. Mohon kalau kurang jelas, Kak Rizky. Oke, Kak. Jadi ya model pendidikan. Siap. Oke, model pendidikan kebugaran kita bawa kembali ya paradigma kita bahwa pendidikan kebugaran bukan untuk membugarkan peserta didik ketika pembelajaran PJOK, tetapi bagaimana memberikan nilai-nilai pemahaman kepada peserta didik bahwa kebugaran adalah sesuatu kebutuhan bagi kita manusia sepanjang hayat. Bagaimana kebugaran adalah ketika tubuh kita mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan juga pendidikan kebugaran bagaimana berpusat pada peserta didik yaitu dengan menerapkan metode FIT tadi ya, frekuensi, intensitas, kemudian type gitu ya. Jadi seperti apa frekuensinya, intensitasnya, tipenya gitu, seperti apa gitu ya. Time-nya, waktunya gitu. Jadi bisa menerapkan seperti itu. Itulah pemahaman terkait model pendidikan kebugaran ya. Ada kardiorespiratori ya, model kebugaran yang terkait dengan kesehatan. Ada juga model kebugaran yang terkait dengan kelincahan. Tapi lebih fokus kita mempelajari model pendidikan kebugaran yang terkait dengan kesehatan yaitu kardiorespiratori. Begitu, Kak. Selanjutnya, kakak-kakak yang saya hormati, ini sudah standby semua ya. Sejauh mana kakak memahami ya, sejauh apa pemahaman kakak terkait Sport Education Model atau SEM. Nah, kemudian kaitannya dengan paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kak Joko tadi sudah, silakan mau nunjuk siapa Kak Joko? Kak
Ervit ada nggak ya? Coba Kak Ervit. Kak Ervit, monggo Kak Ada, Ervit. ada. Silakan. Oh, sudah standby. Oke, siap. SEM. Kalau yang saya pahami tentang SEM kayak membentuk suatu kompetisi yang semuanya dilakukan oleh siswa, melibatkan seluruh anggota kelas atau kelompok untuk melakukan suatu kompetisi yang efektif, bermakna, dan menyenangkan. Misalnya menyiapkan suatu pertandingan, terus menyiapkan manajemennya dari ketua, anggota, dan sebagainya, pelaksananya semuanya, terus mempersiapkan peralatan, terus mencatat pertandingan, terus ada yang dokumentasi, terus ada bagannya, susunan, terus ada hasilnya dari kegiatan itu apa. Menang kompetisi pertandingan ada juara 1, 2, dan 3, dan itu dikoordinasi oleh seluruh anggota yang ada di sekolah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Oke, monggo lanjut. Terakhir, setelah selesai semua itu diadakan evaluasi atau refleksi dari semua Ya, kegiatan. Terima kasih. luar biasa. Iya, Kak Ervit luar biasa itu udah diborong semua ya, itu detail sekali dan saya salah satu yang terinspirasi dari Kak Ervit bahwa salah satu guru ya yang pembelajar gitu, pembelajar sepanjang hayat ya kayak Kak Ervit ini detail gitu ya, dia catat kecil-kecil itu luar biasa, nggak ada sanggahan lagi, nggak ada penguatan lagi, ya semuanya sudah dijelaskan secara gamblang bahwa SEM adalah salah satu model pendidikan ya, model pendidikan jasmani ya, sport education model di mana bahwa kita tahu sekarang olahraga adalah bagian dari industri. Ketika industri, berbicara industri, itu semua yang terkait dengan kegiatan tersebut ada finansialnya seperti itu ya. Ada finansialnya. Jadi semuanya bisa dihargai di situ ya dari fotografinya, dari mungkin ada yang jajanan-jajanannya, ada yang merchandise-nya seperti itu. Jadi benar-benar kalau SEM ini adalah model pendidikan jasmani ya yang memang berpusat pada peserta didik. Semuanya murid yang mengerjakan. Tentu kita sebagai guru, sebagai fasilitatornya, ya tetap ada intervensi-intervensi khusus mungkin ketika memang kita mendapati peserta didik yang ketika diberitahu agak sulit dan itu perlu ada intervensi lebih lanjut gitu. Seperti itu Kak. Tapi secara detail tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ervit ada penyusunan kepanitiaan seperti itu, manajemennya gitu sampai di akhir tetap harus dilakukan refleksi dari setiap kegiatan yang sudah dilakukan. Oke, luar biasa. Catatan-catatan kecilnya ini menginspirasi Kak Ervit. Ya, dan contoh gitu ya Kak ya dengan mohon maaf kalau ngitung usia jauh di atas saya itu Kak Ervit, tapi beliau tak tak menutup diri untuk belajar gitu dan itu harapannya kakak-kakak juga ya itu tadi saling 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 mendapat masukan gitu ya dari teman-teman. Oh, Kak Ervit aja yang seumur ini mau belajar gitu. Mudah-mudahan itu membuka kita semua gitu ya. Selanjutnya Kak, yang terakhir ya, merefleksi koneksi antar materi. Sejauh apa kakak memahami ya, sejauh apa pemahaman kakak terkait asesmen autentik dan kaitannya dengan
ya itu tadi sport education model. Ini agak ide. Silakan Kak Ervit tadi sudah, silakan Kak Ervit mau meminta tolong teman yang lain silakan Kak. Siapa Kak? Tunjuk saja Kak. Kak Dian. Kalau Kak Dian inceran Kak Ervit banget deh kayaknya. Biar ngomong. Biar Pokoknya ngomong. ngomong. Pokoknya ngomong katanya Kak Dian. Ayo Kak Dian, semangat Kak. Sudah disemangati rekan-rekan Kak. Halo Kak Dian. Iya Kak, tetap menyimak teman-teman yang lagi Tetap menyimak lagi gitu. menyimak lagi boleh ya. Iya. Nggak tahu Kak Ervit ngomongnya sama Kak Ervit. Kak Ervit yang Kak Ervin, menunjuk. kalau mau apa dengar suara Kak, aku tak main ke rumahnya besok Kak Ervin ya. Soalnya kalau mau dengar suara Kak Dian katanya nanti main ke rumah katanya Kak Dian. Kak Ervit. Piye ngono Kak Ervit? Kak Dian ini kan otentik loh Kak Dian. Iya. Otentik yang baru kita bahas kemarin ya. Otentik itu ya apa enenge wis ceritake wae. Iya. Ocelah. Enggak apa-apa Monggo Kak Kak. Dian. Enggak ada yang salah Kak. Nanti kita Mm-mm. nanti saling meluruskan seperti itu. Yuk, yang penting berani dulu. Berani ketika apapun nggak ada yang mau ngejeknya Kak, nggak ada yang mau bully. Ayo Kak Dian, semangat. Ayo semangat, semangat yuk. Ya, yang lain aja ah. Nah, kan udah ada catatannya di situ loh Kak Dian. Ayo, yang lain aja Kak. Anak-anak jangan. Ini di rumah anak-anak biasa loh Kak. Oke, oke. Jangan galak. Iya, sejauh apa pemahaman Kakak terkait asesmen autentik ya? Bahwa asesmen autentik atau penilaian autentik adalah cara kita mengukur, menilai hasil belajar peserta didik dengan situasi yang kontekstual, relevan dengan keadaan nyatanya seperti itu. Jadi itulah asesmen autentik yang memang benar-benar yang real dilakukan oleh peserta didik kita dan itu memudahkan kita untuk melakukan menilai peserta didik kita sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Dibuat sebuah rubrik ya, rubrik yang mulai dari awal berkembang, berkembang, layak, cakap, dan kemudian mahir sampai di titik mahir. Seperti itu Kak, secara garis besarnya. Harapannya Kakak Dian ini sudah sekian orang ya, nanti Kakak tetap ada selalu dapat giliran nanti Kak. Karena disinilah kita belajar. Justru bukan yang paling pintar kita ketika PKJ itu, justru berbagi gitu ya, berbagi bagaimana yang dari sebenarnya saya juga awalnya gagu gitu berbicara, waduh ini dengan teman-teman yang sudah senior gimana. Tapi ketika memang itu sudah dibiasakan, dicoba, akhirnya ya itu, akhirnya dari yang tidak bisa alhamdulillah mulai bisa gitu sampai nanti mungkin ada di titik ahlinya kan itu tadi awal berkembang dulu Bu, berkembang kemudian baru layak habis layak ya cakap habis cakap ya mahir kalau nggak dicoba tahapan itu yang nggak pernah dilewati Kak Dian Iya ya Kak, nggak ini Kak Dian masih awal berkembang. Iya, ah, masih awal berkembang ya nih Kak. Ya. habis ini berkembang ya habis ini Iya, berkembang iya. ya. Oke, siap Kak Dian. Tetap nyala kok, tenang aja. Tapi nilai lebihnya, Kak Dian ini salah satu peserta yang paling duluan ngumpul tugas. Yang lain kebanyakan let-let. Nah, tapi itu ya ada tutupan-tutupannya gitu kan. Lah, enggak, oh, menyala terus Kak Dian. Oke Kak, kakak-kakak yang saya hormati,
tujuan paradigma perubahan diri. Nah, paradigma kembali lagi pola pikir, perspektif kita, perubahan diri, dan kelas dalam PJOK. Nah, itu ya. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu arahnya merubah paradigma kita, perubahan diri, dan kelas dalam PJOK. Itu maksudnya, Kak. Selanjutnya, Kak, yang kedua, kalau tadi refleksi, yang kedua ini penjelasan tugas aksi nyata. Nah, kakak-kakak yang saya hormati, di sini saya akan menjelaskan tugas aksi nyata. Apa sih yang akan kakak lakukan nanti ke depan, besok ini ya, mulai besok sebenarnya. Yang pertama, awalnya, startnya itu yaitu pengantar tugas. Setelah kakak-kakak mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan, menerapkan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak ampu, yang akan dinilai oleh saya sebagai fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan ya. Berarti kalau perencanaan dibuat RPP-nya seperti itu ya. Pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya menerapkan, nanti dibuat video pelaksanaan itu. Hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi 3 tahapan itu ya Kak ya. Perencanaan, pelaksanaan, refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kakak-kakak di awal modul 1 kemarin sudah belajar tentang refleksi, seperti apa refleksinya. Ya. Selanjutnya, kakak-kakak yang saya hormati, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci. Kompetensi kunci ya Kak ya. Yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, Kak. Ya. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, merancang menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran ini, keberpusatannya dilihat dari 3 aspek, Kak, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, itu tadi ya, efektif tadi, kondusif tadi, berapa persen yang melakukan, berapa persen yang tunggu. Kemudian adil gender tidak, ya. Adil gender, inklusivitas tidak. Kemudian menggunakan aset yang ada tidak di sekolah, seperti itu. Itu semua berkaitan. Kemudian strateginya seperti apa? Gaya belajarnya mau menggunakan apa? Konvergen, divergen, gitu kan? Atau komando dan sebagainya, itu juga dilihat, Kak. Kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik. Asesmennya seperti apa? Otentiknya, rubriknya paskah? Sesuai dengan tujuan pembelajarannya kah? Gitu kan ya. Kemudian kakak-kakak, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya sebagai fasilitator berdasarkan 1 RPP kakak ya, RPP atau modul ajar kakak yang sudah dibuat, memuat ya, lampirannya itu memuat rencana asesmen otentik. Dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Jadi kakak praktek mengajar, direkam, dibuat video,
di kelas masing-masing. Rekaman video berisi satu kegiatan pembelajaran awal, ya. Kegiatan ya assalamualaikum, pemanasan dan sebagainya. Kemudian itu tidak terlalu inilah. Yang kedua ini yang paling urgensi gitu ya. Kegiatan intinya Kak, maksimal 30 menit tanpa edit. Jadi maksimal ya kegiatan intinya itu 30 menit tanpa edit. Jadi aktivitas pembelajaran inti masuk ke dalam kontennya. Di situ apakah banyak tunggunya, kemudian strateginya, kelihatan di situ ya, asesmennya seperti apa gitu, itu terlihat. Kemudian yang ketiga, ya rekaman video berisi kegiatan pembelajaran akhir. Pembelajaran akhir itu ya penutup, doa dan sebagainya kan. Kemudian refleksi pasca pembelajaran. Setelah pembelajaran kakak melaksanakan refleksi bersama peserta didik. Anak didiknya diajak untuk refleksi bareng gitu ya. Kemudian yang kelima, testimoni peserta didik. Apa sih testimoni peserta didik? Ya nanti peserta didik 1, 2, 3 orang atau semuanya juga nggak apa-apa Kak. Melakukan testimoni. Bagaimana dengan pertanyaan pemantik tentunya. Bagaimana pembelajaran yang Bapak terapkan tadi? Apakah sudah sesuai, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Nanti anak-anak itu bercerita gitu ya, testimoni peserta. Ya kayak kita beli barang gitu, testimoninya gimana ini makanan ini, oh enak, bungkusnya bagus, kemudian rasanya manis, enak, kemudian packagingnya menarik. Nah itu yang dimaksud dengan testimoni gitu ya Kak ya. Disesuaikan dengan testimoni peserta didik. Jadi peserta didik melakukan testimoni. Nah, dalam menilai aksi nyata kakak-kakak, saya sebagai fasilitator ya memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP yang kakak upload dengan video yang kakak upload juga. Kalau RPP-nya mensana or corpore sano dengan video, alangkah juga gitu ya. RPP-nya ke sana, videonya ke sono. Jadi agak nggak nyambung, jadi agak dilematis juga sayanya gitu ya. Jadi kesesuaian ya, RPP-nya sepak bola, ya videonya tentang sepak bola juga gitu ya. Bisa mengerti ya Kak ya, dipahami ya. Selanjutnya, kakak-kakak yang saya hormati, penjelasan teknis aksi nyata. Ya, ada sebuah kutipan gitu ya. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu apa Kak? Tindakan. Jadi, kalau kakak-kakak ya, kalau membuktikan bahwa saya mampu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dibuktikannya dengan apa, Kak? Dengan tindakan. Tindakannya apa? Aksi nyata itu tadi. Jadi enggak hanya kalau kata pemimpin kita kemarin itu enggak hanya omon-omon aja gitu ya, tapi ada bukti, Kak. Nah, modanya penugasan mandiri. Kakak melaksanakan praktek ya, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan khusus pembelajarannya adalah kakak-kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran khususnya, Kak. Selanjutnya, Kak, kakak-kakak yang saya hormati. Nah, kakak-kakak dimohon mengembangkan ya, kembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan Kak, untuk satu pertemuan saja. Sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif
dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali satu, memulai dari modul ajar yang ada atau yang telah kakak kerjakan di modul 1.6. Tapi itu sepertinya banyak revisinya, Kak. Tolong direvisi lagi ya. Semuanya, hampir semua banyak yang direvisi itu. Harus direvisi di modul 1.6 itu. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik dengan cara backward design ya. Gitu ya. Jadi RPP-nya itu apakah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi rancang RPP-nya menggunakan backward design. Pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik kakak-kakak. Kemudian yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi Kak, ya, isu-isu mempertimbangkan isu-isu sosial, adil gender dan sebagainya, ya Kakak sudah belajar, asset based thinking juga. Mohon dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran ya Kak, pada RPP-nya nanti. Ya, diferensiasinya gitu ya. Jadi memang RPP ini semua yang sudah kita pelajari dari modul 1.1 sampai 2.6. Kemudian yang D, menggunakan ya, kakak-kakak bisa menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau kakak mau memilih model pembelajaran sport education. Disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran kakak-kakak dan kondisi sekolah kakak-kakak gitu ya. Silakan pilih. Mau apa? Jadi munculkan juga di RPP-nya bahwa kakak memilih model pendidikan gerak seperti itu. Model pendidikan kebugaran seperti itu. Ya, dimunculkan juga. Yang kelima, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan materi yang dipilih. Jadi kakak-kakak rancang juga asesmen otentiknya, dilampirkan dalam RPP-nya. Rubriknya pun harus dengan sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya Kak ya. Kemudian yang ketiga, upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana juga asesmen otentiknya, dan juga upload rekaman video pada saat pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Usahakan jangan due date ya. Rekaman videonya berupa link aja juga Kak, ini Kak. Nah, ini aspek penilaiannya Kak. Silakan kalau mau dipoto Kak. Halo? Adakah orang di room ini? Ada Kak. Ada, oke. Kecil banget Kak. Iya Kak, terlalu Sangat. kecil Kak. Ada yang enggak terlihat juga. Kecil suaranya atau kecil ininya?
Gambarnya tulisannya itu. Oh, Gambarnya, Kak. gambarnya. Ini kira. Ini kepotong Oke. juga. Kalau kayak gini Nggak kelihatan, Kak. nggak Belum, kelihatan ya? belum. Sabar. Gambarnya ya Bu Dian Emang ini. dari sananya kecil sih. Kalau nggak kirim ke grup aja nanti aku bisa. Oke. Kelihatan soalnya. Nanti saya kirim tapi saya jelaskan dulu ya. Iya. Ini masih nggak kelihatan. Kelihatan, Kak, tapi sambil merem-merem ngelihatnya ini. Ya. Ya, ya, Kak. Yang join itu siapa ya? Kayak video Suara karaokean tetangga saya masuk. masuk masuk. Masuk ya. Aduh. PJOK kan kayaknya karaokean. Kan jasmani olahraga kan karaokean. Ya, aspek penilaiannya ya, Kak ya. Aspek penilaiannya itu ada 3. Mudah-mudahan bisa terlihat. Kalau tidak terlihat nanti saya kirim di grup lah ya. Aspeknya ada 3, Kak. Yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. 1, ya dalam video tersebut kakak-kakak dalam praktek pembelajaran tersebut kakak-kakak menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi nyaman lah anak itu terlihat nyaman ketika belajar gitu ya, ketika praktek pembelajaran yang kakak berikan. Yang kedua, interaksi ini ya, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, adanya timbal balik, Kak. Adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Kayak saya tadi di awal-awal itu kurang interaktif tuh. Tapi setelahnya ya peserta didik dengan peserta didik akhirnya yuk siapa lagi kakak silakan berikan kepada siapa, itu kan ada timbal balik gitu ya antara peserta dengan peserta gitu, itu interaktif, Kak ya. Usahakan jangan seperti saya di awal tadi gitu kan, kayak ada orang nggak kira-kira seperti itu ya. Ya, itu intermezzo aja ya, Kak ya. Lanjut yang 2.b, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya dideskripsikan bahwa pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama interaksi dengan peserta didik. Jadi pemberian motivasi dan emosi positif itu ya senyum, nampak senang, itu emosi yang positif, bukan marah, bukan cemberut dan sebagainya peserta didiknya ya, Kak ya, ketika interaksi dengan peserta didik. Gitu. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, pembukaan proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Jadi aktivitas pembelajarannya itu kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik, Kak.
Ya. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. Ya, menerapkan pengajaran yang efektif itu seperti apa, Kak? Yaitu pengembangan kontennya. Kontennya dikembangkan materinya kalau Kakak ini ya belum memahami konten itu apa, Kak? Ya materi belajarnya gitu, tapi dikembangkan. Jadi pengembangan konten, pengembangan materi. Kemudian yang kedua, umpan balik. Jadi umpan balik antara guru dengan peserta didik gitu ya. Kemudian waktu belajar akademis. Nah, waktu belajar akademis itu kan 3JP ya. 3JP kalau tidak salah. Waktu belajar akademisnya seperti apa? Kakak sudah belajar waktu tatap muka juga, waktu belajar akademis itu. Jadi aktivitas saat melakukan, bukan tunggu dan sebagainya itu ya. Kemudian yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Nah, pendekatannya seperti apa, Kak? Gitu ya. Jadi dinilai juga itu aspek penilaiannya. Kemudian penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kakak mau pakai strategi apa? Gaya belajarnya apa? Gitu. Itu juga masuk dalam aspek penilaian. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Nah, model apa yang Kakak pilih dari 3 model? Ada model pendidikan gerak, ada model pendidikan kebugaran, ada model sport education model. Tinggal Kakak pilih mau yang mana dan itu harus muncul dalam video tersebut. Kemudian yang ketujuh, penutupan proses belajar, refleksi lah gitu ya. Yang ketiga, Kakak merancang ya aspek penilaiannya pada aksi nyata ini. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, rancangannya dulu, Kak. Merancang asesmen otentik yang termuat dalam lampiran di RPP atau modul ajar. Yang kedua, menerapkan. Nah, Kakak praktekkan di video tersebut asesmen otentiknya seperti apa yang sesuai dengan yang Kakak rancang. Gitu. Selanjutnya, kakak-kakak yang saya hormati, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas kakak-kakak yang kakak ampu melalui praktek mengajar, silakan kakak lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuai dengan petunjuk ya. Nah, petunjuknya adalah sebagai berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what. Apa, bagaimana, seperti apa, dan sekarang apa gitu ya. Apa yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Ya, masih ingat kan what, so what, dan know what ya Kak ya? Kasih jempolnya dulu kalau masih ingat. Oke. Masih ingatkah Kak? So what, know what? Masih ya? Oke. Kemudian untuk membantu Kakak menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama tentang what. Ya, untuk apa Kak? Untuk kakak-kakak menggali informasi yang menggambarkan tindakan, ya, menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5 gitu ya. Kemudian tahap kedua adalah pertanyaan, so what? Apa yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional
keputusan yang kakak ambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Tahap refleksi. Terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan ke depannya seperti apakah tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Begitu, Kak, ya. Selanjutnya, kakak-kakak yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. 1, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi dalam praktek pembelajaran tersebut. Yang kedua, jujurlah, Kak. Jujur ya, kita belajar jujur. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Ya, jangan malu mengakui kesalahan, jangan malu juga. Oh, saya nggak enak loh, kayaknya jumawa banget. Jangan juga malu mengakui kesuksesan. Tapi jangan sampai kesuksesan yang berlebihan yang tidak sesuai dengan apa yang kakak alami. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan kakak-kakak dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya, Kak. Gitu ya. Jadi kakak-kakak paham gitu apa yang terjadi dan bagaimana cara memperbaikinya kalau memang itu sebuah kesalahan. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif. Maksudnya, kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide pentingnya saja gitu. Ya, ide pentingnya saja, Kak. Kemudian yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, kakak-kakak, ini rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar ya, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini rubriknya nanti saya menilainya. Gitu ya. What, so what, know what itu. Tadi ya sudah dijelaskan. Kalau kakak dapat mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya, kakak dapat poin sangat baik ya. Kalau hanya 2 ya baik. Kalau cukup nih contoh-contoh otentik juga ini Kak ya. Selanjutnya, lini masa, inilah perjalanan aksi nyata kakak. Lini masa itu ya, perjalanan, sebuah perjalanan waktu dan tempatnya gitu. Yang pertama, kakak-kakak susun dulu aksi nyata RPP-nya. RPP aksi nyatanya. Setelah sesi ini Kak ya, setelah sesi persiapan aksi nyata. Kakak susun dulu CP-nya apa, tujuan pembelajarannya apa, kemudian mau model pembelajarannya apa, berbasis apa, apakah model pendidikan gerak, kebugaran, atau SEM.
Kakak bisa tentukan ya. Gitu. Kemudian yang kedua, penyusunan aksi nyata ya, penyusunan aksi nyata yaitu pembuatan video pembelajaran. Setelah buat RPP, Kakak tag video pembelajaran. Yang tadi inti kegiatan aktivitas intinya itu 30 menit tanpa diedit. Artinya boleh 30 menit kan memuat pembukaan, kegiatan akhir, sampai evaluasi, sampai refleksi ya Kak ya. Jadi lebih dari 30 menit. Tapi kegiatan inti itu wajib 30 menit Kak. Ya. Kemudian yang ketiga, upload RPPK. Jadi perjalanannya dari penyusunan perencanaan, RPP, pelaksanaan pengambilan video, pelaksanaan pembelajaran. Kakak kemudian yang ketiga setelah itu upload RPP dan modul ajar serta video pembelajarannya. Rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi dari sesi persiapan ke upload ini sekitar 8 hari, Kak. Ya, 8 hari. Jadi ada waktu Kakak nyiapin dulu RPP-nya. Terus Kakak mau ambil di hari kelima, ya monggo. Hari keenam, ya monggo. Hari pertama, ya monggo, lebih bagus. Saya besok lah mengambil aksi nyatanya. Malam ini langsung saya susun rencana pembelajarannya, ya bagus. Nggak apa-apa juga. Lusa, ya nggak apa-apa juga. Tapi 8 hari ya setelah sesi persiapan. Kemudian perjalanan yang keempat, penilaian. Nah, ini tugas saya, penilaian karya nyata, refleksi setelah upload RPP modul ajar video pembelajaran. Yang kelima, refleksi. Nanti kita tatap maya lagi, Kak. Nah, ini agak lama kita ada. Ini kan persiapan. Hari ini kan persiapan aksi nyata. Setelah itu tidak lagi tatap maya, baru kita refleksi aksi nyata tatap maya. Ya, refleksi setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Seminggu dari inilah gitu ya. Gitu, Kak. Jadi inilah lini masa perjalanannya. Kemudian yang ketiga, kalau tadi itu penugasan aksi nyata ya, yang kedua, yang pertama tadi refleksi, koneksi antar materi dari modul 1 sampai modul 2. Sekarang saatnya diskusi dan tanya jawab terkait tugas aksi nyata ini, Kak. Monggo, Kak. Kasih waktu dan tempat. Ada yang kurang jelas dari yang saya paparkan, monggo. Silakan Kak Eko. Kak, ini kan baru kemarin bikin video PPG, pakai video yang PPG itu gimana, Kak? Sesuai enggak dengan apa yang diminta tadi, Kak? Isinya. Oh gitu, Kak ya? Oh, Iya. Kalau ya mungkin sesuai, kira-kira menurut Kakak sesuai, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ah, yang ini tadi nih, aspek penilaian, menciptakan nyamannya, interaksinya seperti apa, pemberian motivasi kan ya, apakah negatif positif, banyak negatifnya seperti yang kita pelajari kemarin gitu ya. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik gitu ya. Waktu akademis, umpan balik, pengembangan konten gitu kan. Strateginya, model yang digunakan apa, Kak? Karena video UKIN itu ya belum persamaan persepsi dengan, ya, mohon maaf, yang menilai kan dosen-dosen. Dosen ini paradigmanya, dosen-dosen kita, PJOK, seluruh Indonesia bahkan, itu paradigmanya kebanyakan masih pola yang lama sih. Begitu. Tapi kalau sudah memuat ini, asesmennya asesmen autentik gitu ya. Penerapan modelnya itu tadi memilih pendidikan gerak, pendidikan kebugaran atau SEM,
ya silakan saja Kak, nggak apa-apa videonya menggunakan video UKIN yang sudah Kakak kerjakan. Tapi kalau memang belum, harapan saya ya saya sarankan kakak-kakak tag ulang lagi disesuaikan dengan ini Kak. Dan CP terbaru. Nggak perlulah profil pelajar Pancasila lah, ini nggak perlu yang kayak gitunya lah Kak. Yang penting ininya ya, esensi ini yang didapat. Karena itu titipan aja itu. Titipan dari orang-orang di kementerian itu. Harus ada profil pelajar Pancasilanya lah gitu ya. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan Kak? Oke Kak, terima Monggo Kak. kasih. Ya Kak Eko, Terima harapannya kasih. kalau sudah memuat yang saya sampaikan tadi, ya nggak apa-apa, pakai video itu aja. Tapi kalau belum memuat, saran saya Asesmen tag. otentiknya yang belum. Oh iya iya. Nah, ya berarti tag ulang ya Kak. Ya, supaya lebih matang kita dalam memberikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Toh kembalinya kepada kita dan murid-murid kita kok. Dan mengajar itu keseharian kita, ngapain takut capek. Nah, enggak lah. Karena keseharian kita kok ngajar gitu. Kecuali yang nggak pernah ngajar gitu. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan Kak? Kak Ervita sudah jelas apa yang tadi disampaikan, dipaparkan, dipresentasikan Kak. Yang lain Semoga sudah cukup jelas. Silakan Kak Ervita. jelas Kak. Jelas ya. Siap tag video ya Kak. Dia nanti minta bantuan Kak Eri sama Kak Rizky nanti. Iyalah. Sama-sama itu namanya aset Kak. Aset sosial harus bisa diberdayakan bersama. Monggo Kak Dian, ada yang mau ditanyakan? Silakan Kak. Iya, tadi untuk kaitannya tentang durasi lamanya video ya Kak. Tadi tuh 30 menit itu inti atau dari pertama sampai terakhir gitu? 30 menit hanya inti Kak. Hanya Ya, intinya saja. hanya inti. Jadi pembukaan sudah masuk hitungan waktu, tapi bukan hitungan waktu inti. Inti itu ketika kakak sudah memberikan masuk kepada konten ya Kak ya, kepada materi yang mau diberi. Di situ kan baru terlihat strateginya, kemudian pengembangan kontennya, memaksimal waktu akademisnya gitu ya Kak ya. Ya, siap. Ada Terima lagi kasih. Kak? Sudah Kak. Cukup. Oh, angel iki jare. Semangat kakak-kakakku. Kak Dian semangat, semangat. Selanjutnya Kak. Semangat, semangat. Semangat Kak Ari. Kak Eko Ari, siap. Tenang aja, aman-aman. Inspektorat nanti aman juga. Selanjutnya Siap, Kak, siapa siap. lagi Kak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Waktu uploadnya 8 hari dari sekarang ya Kak ya. Atau besok sudah bisa kalau memang sudah ini ya. Kak Jadi Joko Martakon ya, apa Kak Joko? Kak Joko monggo. Kalau due date-nya lihat Disampaikan di aja. LMS. Oh enggak, cukuplah Kak ini. Cukup. Dari Cukup jelas ya Kak ya. Kalau itu full lapangan Kak ya? Full ya, kelihatan lah muridnya gitu, murid dan gurunya ya. Full lapangan ya. enggak maksudnya Ya, enggak nggak di perlu di kelas dulu, nggak di kelas ya, nggak usah langsung aja nggak apa-apa. langsung di lapangan ya. Iya. Nggak usah pakai proyektor lah gitu. Ya kalau di RPP-nya menurut kakak harus ada proyektor, harus ada penayangan video ya monggo juga masukin aja, terserah. Saya kasih keleluasaan Kak. Yang penting itu tadi kelihatan umpan baliknya seperti apa, negatif apa positif, korektif apa evaluatif gitu ya.
Ada contohnya nggak, Kak? Ada contohnya, besok deh saya cariin ya. Iya, iya. Oke. Cocok bungkus. Contoh videonya ya. Bukan Iya. Poin. Contoh Dia to the videonya point, ini. Kak Eri. modul Dia to ajarnya. the point sama Kakak Fasil ini. Langsung minta Lagi. contoh. Oke, besok saya cariin ya Kak ya. Ada tenang. Oke. Tapi sudah kebayang Kakak mau pakai konten apa gitu, milih apa ya. Ya lokomotornya apa gitu. Dan yang pasti gini Kak, disesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran ya. Jangan sampai CP, TP-nya itu nggak sesuai gitu. CP itu bisa Kakak lihat di PMM ya, bisa dicari di situ. CP terbaru PJO. Ya Kak ya. Terutama kemarin kita sudah di tatap muka sudah belajar bagaimana pembelajarannya efektif, strategi mengajar, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pendidikan sport education model. Jadi silakan kakak-kakak praktekkan gitu kan, karena sudah mempelajari gitu. Ada lagi Kak yang mau ditanya? Silakan. Cukup? Mungkin cukup, Kak. Nanti kalau misalnya di perjalanan gitu ada pertanyaan boleh nanya di grup ya, Kak ya. Siap, monggo, nggak apa-apa kok. Terbuka saja. Kalau memang agak lama dibalasnya di miss call, di telepon nggak apa-apa. Siapa tahu lagi di mana gitu ya. Oh lama balasnya bukan berarti nggak mau balas, cuman memang kadang terkadang ya dalam kondisi yang memang belum bisa untuk membalas. Biar Tuhan aja dulu yang balas. Enggak. Canda ya, Kak. Selanjutnya, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, angel nggih, wis angel iki jarene praktek meneh. Malah. Memori Ya, cukup apa enggak gitu, Kak? apa Kak? Memori HP cukup apa enggak nanti gitu buat ngerekam. Hmm, ya juga ya. Dipindah dulu, Kak. Atau ya Gunakan kembali aset, Kak. manfaatkan aset sosial, Kak. Aset. Eh, Gunakan aset yang di sekolahan. Iya, siap. Iya, Kak. Dikoncoke ya. Tenang. Iya. Ya, diupahi geprek ya wis kelar. Siap. Oke, kakak-kakak yang saya hormati, ya. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak mudah-mudahan hasil refleksi dari koneksi antar materi kembali membuka cakrawala kakak ya terkait apa yang sudah dipelajari dari modul 1 sampai modul 2 gitu. 1.1 sampai 2.6. Yang kedua, kakak memahami penugasan aksi nyata, apa saja yang harus dilakukan, waktunya kapan, kakak juga mudah-mudahan sudah bisa memahami. Dan nanti kalau memang ada yang kurang jelas, langsung bisa ditanyakan, bisa melalui japri ya di grup lebih baik karena supaya semuanya tahu gitu ya. Kemudian yang kelima Kak, di sesi kita pada malam hari ini yaitu penutup. Ya, saya tutup dengan pantun ya Kak ya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Oh, nanti doa dulu. Nggak ada cakep-cakepnya ini ya. Oke, Kak Dian, tutuplah dengan doa. Aku tuh. Nah, kan bersuara juga akhirnya kan kebagian. Oke, terima kasih ya, Kak.
Alhamdulillah untuk pertemuan tatap maya pada malam hari ini sudah selesai. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak Dian. Mudah-mudahan tatap maya kita pada malam hari ini membuat pencerahan bagaimana apa yang harus dilakukan di kemudian hari ya. Mudah-mudahan ini pencerahan bagi kita semua. Dan saya secara pribadi mohon maaf apabila dalam memandu kakak, memfasilitasi kakak-kakak dalam tatap maya malam hari ini kurang berkenan. Karena kembali lagi saya sebagai manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya saya akan tutup dengan pantun. Tolong cakepnya ya kakak-kakak. Ya, Siap. Jika ada jarum yang patah, cakep. Cakep. jangan hendak langsung dicari. Cakep. Jika ada kata yang salah, mohon Cakep. bisa dimaklumi. Cakep. Masih ada satu lagi ya. Pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Cakep. Hendak beli bakso dan roti Cakep. bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Saya memang jarang-jarang kayak pantun ini kan ya. Kadang ngelak kalau bagi pantun. Beda. Enggak kelompok, Bapak. Apa ada yang mau pantun lagi? Kak Eko mau pantun katanya, Kak. Kak Eko Ari. Oke, silakan. Eko pantun. Waduh, nggak bisa pantun. Pantun. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Paling itu aja. Oke, Kak. Terima kasih. Luar biasa pada malam hari ini. Nanti kalau ada yang memang kurang jelas, silakan ditanyakan langsung ya, Kak ya. Terkait dengan tugas nyata. Harapan saya jangan sampai lewat durian update-nya di LMS. Kalau tidak salah 8 hari setelah persiapan dan hari ini adalah persiapan, Kak. Kak Apris gimana Kak Apris? Sudah di rumah atau masih di rumah sakit? Ini di rumah saudara di Bandar Lampung. Oke. Operasi apa, Apris? Lepas pen, dulu pernah kecelakaan. Oh. Oke. Lancar tapi ya Kak Apris ya? Iya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya ya Kak ya. Amin. Dan kembali beraktivitas seperti semula. Kemudian untuk apa yang harus dilakukan bisa ditanyakan dengan teman-teman ya Kak Apris ya. Kalau tadi ada informasinya agak telat mungkin ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan Kak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang masih ingin didiskusikan sebelum saya stop record? Oh iya, kita on cam dulu Kak, foto dulu Kak. Ya. Kan kasih gaya terbaik kakak-kakak. Gaya terbaik, Kak. Oke, sekali lagi. Gaya sabar Kak. Ya, close dulu kalau nggak kena. Oke, set gini ya. Oke, terima kasih Kak Eri. Kak Eri sibuk sekali sih ini. Lagi ngitung apa gimana Kak? Itu penghasilan. Kayaknya lagi ada yang dihitung-hitung gitu. Selip apa? Awal bulan.
Oh. Oke, saya stop recording ya Kak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.